pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Tadi itu, Yaman santai menikmati acara perceraian yang ia gelar dengan tenda-tenda bak resepsi dan acara musik yang lengkap. Geger seorang warga menggelar pesta hajatan merayakan perceraian. Kawanan pencuri motor dikejar pegawai minimarket. Udah megang dia. Gak ada megang. Lain yang megang kan? Perjuangan petugas Pantarlih di pelosok menaklukkan jalan terjal. Pria di Pringsewu, Lampung rayakan perceraiannya dengan pesta meriah bertabur hiburan. Pria dengan nama akun @miriprian itu Ada-ada saja pesta yang satu ini. Umumnya sebuah pesta atau hajatan digelar untuk merayakan momentum bahagia pernikahan, namun tidak untuk yang satu ini. Hajatan digelar justru untuk merayakan perceraian suami istri pasangan Rian Maulana dengan Natalia Diah Ayuning Tias. Video pesta perceraian yang digelar pada hari Minggu 14 Juli lalu tersebut viral di media sosial. Pada pesta tersebut, Rian Maulana, warga desa Kediri, Kecamatan Gading Rejo, Pringsewu, bahkan rela menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk menggelar pesta tersebut. Pesta digelar sendirian oleh Rian tanpa menghadirkan mantan istrinya. Pesta mirip sebuah pesta pernikahan dengan mendirikan tenda serta aksesorisnya dan panggung hiburan musik. Sedangkan di luar tenda juga terpasang puluhan papan karangan bunga dengan kata-kata ucapan yang menohok, namun nama para pengirimnya diinisialkan. Saat ditemui Rabu siang, Rian mengatakan pesta tersebut digelar sebagai ungkapan permintaan maafnya kepada keluarga dan mengajak mereka tidak bersedih. Pesta itu terselenggara atas dasar bentuk permintaan maaf mungkin sama keluarga saya, karena kan sebelumnya mungkin dengan keluarga ngobrol dinasihati mungkin agak kurang mendengar lah gitu. Cuman setelah saya mengambil keputusan sendiri, mungkin keputusan itu kurang tepat, maka dari itu ya udah saya ngadain acara ini untuk kumpul keluarga aja, untuk senang-senang kayak gitu. Kalau nyangkanya enggak lah, kalau sebesar ini gitu ya. Mungkin kalau viral ya paling Pringsewu doang gitu. Tadinya mikirnya gitu. Cuman kalau sebesar ini enggak nyangka. Itu gelar pesta itu habis budget berapa nih, Mas? Puluhan lah mungkin. 50 juta. Sekitar. Perceraian Rian dengan Natalia saat ini baru sah secara agama. Sedangkan secara hukum belum sah sebab usia rumah tangganya belum sampai 6 bulan. Rian menikahi Natalia pada 3 Maret 2024 lalu dan kini keduanya sudah sepakat bercerai. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Yo, angkat meja. Puluhan lapak pedagang kaki lima di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang Rabu pagi digusur oleh Satpol PP, Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan. Penggusuran karena lapak pedagang dituding menyerobot lahan parkir dan mengganggu ketertiban pasar. Penggusuran tidak menuai perlawanan dari para pedagang. Petugas mengklaim telah menyosialisasikan penggusuran ini sebelumnya. Menjadi alasan pedagang-pedagang di luar ini ya, bukan orang ini yang dari maaf ya. Bukan dari dalam dorong keluar, bukan, karena dorong ini pedagang liar. Alasan dorong ini pedagang di luar ini lebih efektif dan lebih ramai. Jadi begini nih, itu namanya pemelesetan bahasa info yang tidak jelas. Karena di dalam itu kami pernah ngasih kompensasi sama dorong ini, bahkan dorong ini kalau mau masuk ke dalam ini, dorong tidak dibayarkan sewa dulu, walaupun itu bangunan pemerintah.
Pada penggusuran ini terungkap alasan pedagang nekat berjualan di lahan parkir pasar. Sebagian pedagang menyatakan memiliki toko resmi namun tertutup tempat parkir kendaraan sehingga tokonya sepi pembeli. Ada juga pedagang yang membayar salar harian hingga Rp25.000 kepada oknum petugas pasar sehingga mereka selama ini tidak diusir. Mas, aku ini ngontrak di sana 5 juta mas, tapi tertutup parkir 2 mas, motor 2. Kayak mana pelanggan mau masuk? Itu loh mas. Saya ngambil tuh Mbak Epa Gupta itu 5 juta setahun, udah saya bayar. Tapi nggak saya pakai, kenapa? Yang tutupan parkir 2 loh mas. Mungkin kalau parkirnya 1 bisa lah mas. Nggak sesuai ya? Nggak sesuai, kita bayar 5 juta, yang beli nggak ada. Penjaga keamanan Berapa? 5.000. Jadi 20.000. Ya. Setiap hari itu? Lebih ya. Kadang lebih ada salah. Ada yang 2.000. 2.000. Yang salarnya? Iya, nggak pakai kercis itu mas. Gitu ya. Keamanannya berapa nih? Terus untuk Keamanan. Keamanannya 10.000. keamanan 10.000. Iya, Terus hari. salar berapa? 2.000, 5.000, ada 2.000. Tem 5.000. Tem 5.000. Terus Parkir udah parkir 15. Dinas Pasar dan Perhubungan berjanji akan menindak tegas anak buahnya yang memungut salar kepada pedagang tanpa karcis karena hal itu adalah pungli. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dampak kenaikan harga cabai caplak sejak 3 hari lalu, para pedagang makanan ikut menjerit karena omsetnya ikut berkurang. Di antaranya dialami para pedagang bakso di Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Akibat harga cabai naik hingga Rp20.000 per kilogram, pedagang bakso terpaksa mengurangi sambal yang disediakan kepada pelanggan. Jika biasanya mereka membeli hingga 3 kg cabai per hari, kini hanya 1 kg saja. Hal ini terpaksa mereka lakukan daripada menaikkan harga jual baksonya. Jadi emang dikeluhkan banget ini Pak ya? Iya, dikeluhkan, sangat dikeluhkan. Jadi pemerintah kita harap ya bisa menurunkan lah, menstabilkan harga-harga itu. Biar kita bisa dagangnya ini ya lumayan lah gitu kan. Tahu nggak sih Pak penyebabnya ini kok naik harganya Pak? Nah ya nggak tahu ya, mungkin petani lah mungkin ya. Apa pedagang ya nggak tahu. Pokoknya tahunya kita di pasar kan harganya tahu naik gitu kan. Sekarang berapa Pak? Sekarang udah hampir 60.000 kan. Para pedagang tetap menggunakan cabai caplak untuk campuran membuat sambal karena rasanya lebih pedas dibanding cabai jenis lainnya. Selain itu, harga cabai caplak juga biasanya lebih rendah dibanding harga cabai jenis lain. Cabai ini naik semua. Ini kan cabai mahal nih Pak. Keluhannya seperti apa Pak? Ya, pada sulit lah Om. Sulitnya gimana Pak? Ya karena kenaikan itu Om. Pada senang cabai pedas. Nah, itu dia Om. Sekarang berapa Pak? Sekilo berapa Pak? Sekilo 55.000. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya 30.000. Ngaruh nggak sih Mas sama perdagangan kita Pak? Ngaruh Pak. Ngaruhnya gimana Pak? Ya pada ngeluh pedagang-pedagangnya Pak. Sementara itu, pantauan di Pasar Beringin, Campang Raya, Bandar Lampung, harga cabai caplak kini tembus Rp55.000 per kilogram. Harga ini naik drastis dibanding 3 hari lalu yang masih di kisaran Rp35.000 per kilogram. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat langka, stok minyak goreng bersubsidi besutan Kementerian Perdagangan jenis minyak kita kini mulai banyak di pasar. Namun harganya naik. Ini terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Rabu pagi. Menurut pedagang, stok minyak kita kini sudah kembali banyak dan pasokan dari agen juga melimpah. Namun harga minyak kita kini naik Rp2.000 jadi Rp17.000 per liter. Sebelum langka pada awal bulan lalu, harga minyak kita Rp15.000 per liter. Jadi kita jual itu eceran 17.000 minyak kita. Kalau tawon 16.000. Per dus ada naik. Tapi kalau memang untuk minyak curah ini mengalami kenaikan juga nggak Bu? Minyak curah naik juga. Kita jual per kilo tapi ya, per kilonya 17.000. Kalau saya jual per kilo bukan literan. Tapi kalau sebelumnya di harga berapa sih Bu? Itu apa? Minyak yang curah itu harga 16, naik 1.000. Tingginya harga minyak kita dikeluhkan emak-emak sebab harga yang ditetapkan pemerintah adalah Rp14.000 per kilogram.
harga minyak kita kini justru lebih mahal dibanding harga minyak goreng kemasan merek lokal atau yang kualitas biasa. Kerepotan dikit sih, karena dikit-dikit kan goreng. Iya, jadi ya kalau bisa mah agak turun ya. Jadi ibu rumah tangganya nggak bingung. Ya harapannya sih turun terus. Kayak gula, kayak kopi, kayak minyak. Kalau bisa sih yang bahan pokok itu turun. Warga menuntut pemerintah tidak setengah hati memberikan subsidi kepada rakyatnya. Jika harga minyak kita ditetapkan Rp14.000 per liter, maka yang sampai ke rakyat juga sama, yakni Rp14.000 per liter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.